Bab 2321. Dengan pukulan tadi, Ye Yunfei hanyalah ujian kecil. Kekuatan fisik yang dia keluarkan kurang dari 1.000.000 naga. Bagaimana bisa? Tidak, ini pasti ilusi. Petik 2. Pria kuat itu menolak untuk mempercayainya sama sekali dan meraung dengan marah. Kekuatan fisik anak ini tampaknya jauh lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Tampaknya dia benar-benar mendapatkan warisan dan harta dari Dewa Setan Besar di istana itu, dan efeknya langsung terasa. Penatua Zong itu mengecilkan matanya, mengarahkan matanya yang tajam pada Ye Yunfei, dan berpikir sendiri. Pada saat ini, Ye Yunfei menyerang lagi, dengan 1 tamparan, dan 5 tamparan berturut-turut, mengubah 4 anggota kultus barbar lainnya yang datang menjadi kabut darah. Bocah, hentikan, beraninya kamu membunuh seseorang dari sekte barbar kami, apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Petik 2. Melihat ini, Elder Zong tidak bisa membantu tetapi matanya berkaca-kaca, dan dia meraung dengan marah. Hei, jika Anda ingin membunuh saya secara alami akan membunuh Anda. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Awalnya, Ye Yunfei selalu menghindari konflik langsung dengan kekuatan kuat di dunia utama. Tapi sekarang Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa dia telah mendapatkan warisan dan harta dari Dewa Setan Besar, dan anggota sekte Dewa Barbar ini tidak akan pernah biarkan dia pergi. Bahkan jika dia mundur, anggota kultus barbar ini tidak akan pernah melepaskannya, dan jika mereka kembali ke dunia utama dan melaporkan masalah ini ke tingkat tinggi kultus barbar, mereka pasti akan menghadapi pengejaran barbar yang tak ada habisnya. Kultus di masa depan. Jadi Ye Yunfei sudah memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak berhenti. Anda harus membunuh semua anggota sekte barbar di depan Anda. Termasuk Penatua Zong itu. Semua orang akan mati. Ye Yunfei tiba-tiba meraung keras, dan mengerahkan kekuatan fisiknya. Tubuhnya terus bangkit, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang gigih, mengangkat kakinya dan menginjak ke depan. Nah, Haf gila, seorang pria gemuk dengan mata terbuka lebar seperti mata macan tutul meraung, dan mengangkat kaki kanannya, memperbesar dan memperkecil, bergemuruh ke arah kaki Ye Yunfei. Ledakan, 2 kaki raksasa bertabrakan bersama. Engah, pria kekar itu menjerit, dan kaki kanannya meledak menjadi awan darah, lalu seluruh kaki kanannya meledak, lalu tubuh dan kepalanya dikalahkan dalam 1 gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan tempur Deacon Huang sudah setara dengan Xuanxian Junior, tapi dia dikalahkan oleh anak ini dalam hitungan detik. Petik 2. Anggota lain dari kultus barbar merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan hati mereka bergetar. Penatua Zong, kekuatan fisik anak ini jauh melebihi harapan kita. Kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. Petik 2. Seorang pria parubaya yang pendek dan kuat berkata dengan suara mendengung. Kanan, mari kita semua melakukannya bersama-sama. Petik 2. Penatua Zong mengangguk berat, bergemuruh. Saat berikutnya, ketiga pria itu bergegas keluar terlebih dahulu, melepaskan kekuatan fisik mereka, dan mengepung serta membunuh Ye Yunfei. Ye Yunfei merasakannya sebentar, dan menemukan bahwa kekuatan fisik ketiga pria ini sama dengan pria gagah yang baru saja dibunuh olehnya, tentang kekuatan tempur seorang junior Xuanxian. Setelah kekuatan fisiknya mencapai 2 juta naga banjir, kekuatan tempur Ye Yunfei dapat dengan mudah melawan Xuanxian Junior, dan bahkan menghancurkan mereka. Ledakan, Penatua Zong itu tiba-tiba melangkah maju, dan kekuatan fisik yang menakutkan melonjak ke langit, menyebabkan ruang bergetar hebat. Penatua Zong dan ketiga diaken semuanya sudah mulai, kita tidak boleh ketinggalan, mari kita kelilingi dan bunuh anak ini bersama-sama. Melihat Penatua Zong dan ketiga diaken bertarung bersama, anggota lain dari sekte barbar semuanya berani dan melepaskan kekuatan fisik mereka, bergegas menuju Ye Yunfei dari segala arah. 5 elemen tinju Gunung Ilahi. Dengan raungan keras, Ye Yunfei meninju, dan hantu Gunung Suci muncul langsung dari tinju, yang sangat berat dan ditekan ke depan. Setelah beberapa tahun berlatih di istana, Dewa Setan Besar tidak hanya mengajarkan keterampilan melatih tubuh Ye Yunfei, tetapi juga mengajari Ye Yunfei beberapa teknik tinju yang menggunakan kekuatan fisik untuk bertarung. Bergemuruh, hantu Gunung Suci berguling ke depan mengikuti kepalan tangan Ye Yunfei, dengan kekuatan yang mencengangkan. Engah-engah. 4 atau 5 anggota sekte barbar tidak dapat mengelak tepat waktu, dan dihancurkan menjadi sampah oleh hantu Gunung Suci di tempat, dan langsung meledak. Nak,
Pergilah ke neraka. Penatua Zong bergegas ke depan Ye Yunfei dan meninjunya. 99 atau 80 hantu naga cian muncul dari tinjunya, meraung dan mencekik ke arah Ye Yunfei. Tinju iblis kuno. Ye Yunfei memberikan minuman ringan. Bergemuruh, sosok besar perlahan muncul di belakang Ye Yunfei, mengayunkan tangan kanannya ke depan. Ini adalah dewa iblis kuno dengan wajah ganas, penuh aura pembunuh. Energi iblis yang mengerikan dilepaskan dari tubuh dewa iblis, berubah menjadi badai, membuat ruang ini tampak seperti alam iblis. Bam bam, tinju dewa iblis menghancurkan 99 hingga 80 naga biru. Bergemuruh, tinju Ye Yunfei mengenai tubuh tetua Zong. Nak, aku ingin melihat berapa beratmu. Melihat Ye Yunfei memenggal kepala anggota barbarian Cult terus-menerus, Elder Zong menjadi sangat marah. Ledakan, tinju Ye Yunfei dan tetua Zong bertabrakan terus-menerus, dan setiap kali tinju dari kedua belah pihak bertabrakan, mereka melepaskan energi yang sangat menakutkan. Anggota kultus barbar di sekitar mereka hanya merasakan suara keras masuk ke telinga mereka, yang membuat gendang telinga mereka sakit, bahkan jiwa mereka bergetar. Beberapa anggota kultus barbar yang relatif dekat terlempar oleh energi pertarungan yang menakutkan. Anak ini sebenarnya seimbang dengan Penatua Zong. Para anggota sekte Dewa Barbar itu merasa tak terbayangkan melihat Ye Yunfei dan Penatua Zong bertarung secara seimbang. Anda tahu, kekuatan tempur Penatua Zong ini setara dengan Xuanxian tingkat tinggi. Senior Xuanxian, ternyata kekuatan tempur saya saat ini kira-kira setara dengan Xuanxian tingkat tinggi. Petik 2. Setelah bertarung dengan Penatua Zong itu untuk beberapa saat, Ye Yunfei berpikir sendiri. Dimungkinkan untuk bertarung melawan Xuanxian berpangkat tinggi hanya dengan kekuatan fisik. Kekuatan tempur semacam ini sudah mengejutkan makhluk biasa. Penatua Zong, aku akan membantumu. Seorang diaken dari sekte barbar meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei bergegas keluar dengan langkahnya, segera berdiri di depan diaken, dan memukulnya. Dengan kekuatan fisik 2 juta naga, kemampuan melompat Ye Yunfei telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan dia dapat berteleportasi dengan kekuatan fisiknya. Ledakan, Ye Yunfei memukulnya. Diakon Ouyang mundur, merasakan kekuatan meninju menakutkan Ye Yunfei. Tetua Zong tahu ada sesuatu yang salah dan berteriak keras. Engah, tinju Ye Yunfei mendorong, langsung meledakkan tubuh Dekon Ouyang, dan jatuh di tempat. Bergemuruh, Ye Yunfei bergegas maju, seperti kereta baja, mengguncang langit dan bumi. Engah-engah, kecepatan gerak Ye Yunfei sangat menakutkan, dia mendatangi beberapa anggota primordial Cult dalam waktu singkat, meninju mereka, dan langsung menjatuhkan mereka. Ye Yunfei berencana untuk membunuh semua anggota kultus barbar lainnya terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan Penatua Zong. Ye Yunfei tahu bahwa jika anggota kultus barbar ini diizinkan untuk meninggalkan dunia kecil ini hidup-hidup, maka dia akan diburu tanpa henti oleh kultus barbar. Engah-engah, Ye Yunfei terus bergegas maju. Tinjunya meledak secara bergantian seperti kilat, melumpuhkan anggota kultus barbar di depannya. Nak, berhenti! Penatua Zong mengejar Ye Yunfei, matanya berkaca-kaca. Bab 2322. Kalian semua dekat denganku. Mengetahui bahwa Ye Yunfei ingin membunuh anggota sekte barbar satu persatu, Tetua Zong segera berteriak. Melihat pembunuhan agung Ye Yunfei, anggota sekte barbar yang tersisa ketakutan dan kehilangan semangat juang mereka setelah mendengar kata-kata Penatua Zong, mereka segera bergegas menuju Penatua Zong. Mati, tubuh Ye Yunfei terus berteleportasi, mengejar dan membunuh para anggota kultus dewa primordial itu. Meskipun kecepatan anggota kultus barbar ini tidak lambat, Ye Yunfei jauh lebih cepat dari mereka. Dia mengejar beberapa anggota kultus barbar dengan setiap langkah, dan kemudian membunuh mereka dengan satu pukulan, semudah dan langsung seperti memotong melon dan sayuran. Sama seperti itu, di bawah pengawasan Ye Yunfei, akhirnya hanya 5 anggota kultus barbar yang bergegas di belakang Penatua Zong, masih sok menatap Ye Yunfei. Nah, kamu membunuh begitu banyak orang dari kultus dewa barbar kami. Sejak saat itu, kultus dewa barbar kami tidak akan pernah mati bersamamu. Penatua Zong menatap Ye Yunfei dengan tegas, dan mengucapkan setiap kata, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ye Yunfei tersenyum ringan dan tidak peduli. Ye Yunfei mengerti bahwa konflik antara dirinya dan sekte dewa barbar tidak dapat dihindari,
dan sekarang dia hanya bisa memblokirnya dengan tentara dan menutupinya dengan air. Mundur, kalian, biarkan aku membunuhnya. Penatua Zong berkata kepada anggota sekte barbar di belakangnya. Dia membawa 70 atau 80 anggota dari Barbarian Cult, dan sekarang hanya tersisa 5. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Zong, 5 anggota kultus barbar bergegas ke kejauhan. Mereka ingin menjauh dari Ye Yunfei. Nak, mati. Penatua Zong meraung dengan marah, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bergemuruh, Ye Yunfei melepaskan kekuatan fisiknya, seperti semburan gunung yang mengalir keluar. Ledakan, Ye Yunfei dan Penatua Zong bertarung dengan sengit bersama. Tinju dan kaki mereka terus bertabrakan, dan setiap benturan membuat dunia bergetar hebat. Selama pertempuran, Ye Yunfei terus menampilkan tinju gunung ilahi 5 elemen, tinju setan kuno, dan tinju dewa pembunuh setan sejati. Brengsek, tidak hanya anak ini kuat secara fisik, tetapi keterampilan bela diri fisiknya juga sangat bagus. Petik 2, Penatua Zong sudah lama tak terkalahkan, dan dia mulai merasa sedikit tidak sabar. Sebagai sesepuh dari sekte Dewa Barbar, dia tidak bisa melakukan apapun pada anak laki-laki yang lebih muda. Ledakan, Penatua Zong sudah dalam keadaan mengamuk, mencoba yang terbaik dan mati-matian untuk menghancurkan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak menyerah, dan bertarung langsung dengan Penatua Zong. Kedua belah pihak berubah menjadi raksasa yang berdiri di atas tanah. Berdiri di atas tanah, setiap gerakan membuat tanah bergetar, seolah-olah telah terjadi gempa dahsyat. Kekuatan fisik lelaki tua ini sangat bagus, dan berbagai seni bela diri yang dia kembangkan juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sangat sulit bagi saya untuk mengalahkan dalam waktu singkat, kecuali mati-matian. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Ledakan, saat berikutnya, Ye Yunfei mulai mengubah taktiknya, tidak lagi fokus pada pertahanan, dan semua gerakannya menyerang. Nak, apakah kamu ingin bekerja keras? Baiklah, aku akan membantumu. Penatua Zong memiliki banyak pengalaman tempur. Melihat serangan gila Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia telah menemukan beberapa celah dalam pertahanan Ye Yunfei. Ledakan, Penatua Zong meninju dada kanan Ye Yunfei, dan tinju melewati tubuhnya. Mati, Penatua Zong sangat gembira dan mengayunkan tinjunya, ingin menghancurkan tubuh Ye Yunfei. Mengaum, Ye Yunfei tiba-tiba meraung keras, dan kekuatan fisik di tubuhnya berguling dengan liar, menekan tinju Tetua Zong. Penatua Zong menjadi pucat karena terkejut, dia merasa tinjunya menempel di tubuh Ye Yunfei untuk sesaat. Ledakan, pada saat ini, Ye Yunfei meninju kepala Penatua Zong. Pada saat yang sama, Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya untuk menyerang tubuh Tetua Zong. Di dunia kecil ini, energi mental sama sekali tidak ditekan. Penatua Zong pada awalnya dalam keadaan panik, tetapi tiba-tiba diserang oleh energi mental, dan tubuhnya mandek tanpa sadar. Tidak baik, Penatua Zong menemukan bahwa tinju Ye Yunfei telah mengenai kepalanya saat ini, dan sudah terlambat untuk mengelak. Nak, beraninya kamu. Penatua Zong kaget dan marah, dan berteriak keras. Ledakan, dalam sekejap mata, tinju Ye Yunfei sudah mengenai kepala Tetua Zong. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, Penatua Zong meraung keras, mengayunkan tinjunya, dan melepaskan kekuatan fisik yang menakutkan, melonjak dengan gila-gilaan di tubuh Ye Yunfei. Engah, kepala Tetua Zong hancur oleh pukulan Ye Yunfei. Ledakan, setengah dari tubuh Ye Yunfei hancur oleh kepalan tangan Penatua Zong dan berubah menjadi kabut darah. Mengaum, sialan kau, nak. Petik 2, tubuh jiwa Penatua Zong menonjol dari kabut darah, mengaum dengan liar. Bergemuruh, Ye Yunfei menggunakan energi mentalnya untuk membombardir tubuh jiwa Tetua Zong. Gemerincing, di laut jiwa Ye Yunfei, pohon budidaya jiwa muncul, membuang sejumlah besar akar, cabang dan daun, melilit tubuh jiwa Penatua Zong. Pohon apa itu? Dapat menahan tubuh jiwa. Petik 2, Penatua Zong memandangi akar, dahan, dan dedaunan yang tersebar di seluruh langit. Diam-diam terkejut, tubuh jiwanya berbalik dan melarikan diri. Tubuh laut yang tak terukur, tubuh Jiamu Qingdi. Ye Yunfei mengeluarkan minuman ringan, dan mengoperasikan kedua teknik latihan tubuh ini pada saat yang sama. Energi kehidupan yang kuat terus diproduksi, memperbaiki separuh tubuh yang dihancurkan oleh Penatua Zong dengan kecepatan yang mencengangkan.
Tubuh Laut Tanpa Batas adalah metode latihan tubuh yang berspesialisasi dalam menumbuhkan energi atribut air. Air adalah sumber kehidupan, sehingga tubuh Laut Tanpa Batas juga memiliki kemampuan yang kuat untuk memperbaiki tubuh. Di bawah aksi bersama tubuh Jiamu Qingdi dan tubuh Laut Tanpa Batas, tubuh Ye Yunfei langsung diperbaiki. Bergemuruh, Ye Yunfei melambaikan tinjunya dan mengejar Penatua Zong. Kedua tinjunya seperti kilat, terus-menerus meledak secara bergantian. Dalam beberapa pukulan, tubuh Penatua Zong dari pinggang ke atas hancur, hanya menyisakan bagian bawah tubuhnya. Penatua Zong mencoba peruntungannya untuk mengubah latihannya dan ingin memulihkan tubuhnya, tetapi bagaimana mungkin Ye Yunfei memberinya kesempatan. Pohon kultivasi jiwa dan energi mental terus menyerang tubuh jiwa Penatua Zong. Sepasang tinju Ye Yunfei dengan gila-gilaan mengenai tubuh Penatua Zong. "Ah, nak, kamu terlalu kejam." Petik 2. Penatua Zong mulai merasakan nafas kematian dan berteriak ngeri. Tidak baik, Penatua Zong dalam bahaya. Petik 2. Melihat pemandangan ini, 5 anggota barbarik cult di kejauhan begitu ketakutan hingga hati mereka menggigil. Haruskah kita membantu Penatua Zong di masa lalu? Salah satu anggota kultus barbar berkata dengan ragu-ragu. Bahkan Penatua Zong dipukuli seperti ini, kelima anggota kultus barbar ini tahu bahwa jika mereka berani datang untuk membantu dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan dipukuli sampai mati oleh Ye Yunfei. Jadi kelima anggota kultus barbar ini berdiri di sana, tidak berani datang. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Tinggalkan dunia kecil ini segera, temui Tetuatan, dan beritahu Tetuatan apa yang terjadi di sini. Biarkan Penatua Tan membalaskan dendamku. Jiwa Penatua Zong tiba-tiba meraung. Bab 2323. Ayo pergi. 5 anggota barbarian cult saling memandang setelah mendengar kata-kata Penatua Zong, dan setelah beberapa saat ragu, salah satu dari mereka berbicara. "Elder Zong, ayo cari Elder Tan sekarang," teriak yang lain. Jadi 5 anggota kultus barbar berbalik dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka pergi untuk membantu, mereka tidak akan pernah bisa menyelamatkan Penatua Zong, dan hanya akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Mati. Ye Yunfei dengan panik menyerang tubuh jiwa Penatua Zong dan tubuh yang ingin dia atur ulang. Ledakan. Dengan memikirkan Ye Yunfei, klon darah muncul secara langsung, menggunakan metode pengendalian darah, dan dengan teriakan, menyerap setengah dari esensi darah Penatua Zong. Kekuatan avatar darah saat ini juga milik alam Kaisar Langit, dan kekuatan metode pengendalian darah yang ditampilkan jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Nah, monster apa ini? Penatua Zong sedang mencoba mengatur ulang tubuhnya, dan merasa bahwa dia telah kehilangan banyak esensi darah secara tiba-tiba, sehingga suaranya berubah ketakutan. Karena salah satu sumber energi untuk menata kembali tubuh adalah sari darah. Ini monster yang merenggut nyawamu. Ye Yunfei mencibir. Klon darah sekali lagi menyerap sebagian dari esensi darah Penatua Zong. Sebaliknya, Ye Yunfei terus mengayunkan tinjunya, menghancurkan Penatua Zong yang berusaha mati-matian untuk mengatur ulang. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan energi mentalnya dan pohon penanam jiwa untuk menyerang tubuh jiwa Penatua Zong dengan seluruh kekuatannya. Ye Yunfei menemukan bahwa tidak hanya pohon kultivasi jiwa memiliki efek menahan jiwa dan tubuh, tetapi juga energi mental memiliki efek menahan jiwa dan tubuh. Di bawah serangan penuh Ye Yunfei, Penatua Zong tidak memiliki kesempatan untuk mengatur ulang. Segera setelah, "Nak, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Zong Ning, akan mati di tanganmu, bocah tak dikenal." Penatua Zong akhirnya tidak dapat bertahan lagi, tubuh dan jiwanya dihancurkan oleh Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Pergi ke neraka. Saat berikutnya, Ye Yunfei meraung, benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwa Tetua Zong. Mendengus. Tidak semudah itu melarikan diri. Petik 2. Setelah Ye Yunfei membunuh Penatua Zong, dia berbalik dan mengejar ke arah di mana 5 anggota kultus barbar pergi tadi. Tidak mungkin terbang di dunia kecil ini, dan kelima anggota barbarik cult hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik untuk berlari cepat meninggalkan dunia kecil ini. Ledakan. Ye Yunfei menginjak tanah dengan kedua kaki, dan tanah di bawahnya bergetar hebat, dan 2 lubang besar muncul, mencapai kedalaman lebih dari 10 meter. Memanggil. Ye Yunfei telah mengandalkan kekuatan pantulan, seperti selongsong yang ditembakkan dari ruangan, itu terlontar melampaui cakrawala yang jauh.
Ledakan, Ye Yunfei hampir menggunakan semua kekuatan fisiknya dan mengejar 5 anggota Barbarian Cult dengan kecepatan tercepat. Ye Yunfei tahu bahwa 5 anggota Barbarian Cult pasti telah melarikan diri menuju pintu masuk dunia kecil ini, jadi dia langsung menuju pintu masuk dunia kecil ini. Ledakan, setiap kali Ye Yunfei mendarat di tanah dengan kedua kakinya, tanah akan diinjak-injak dan bergetar hebat, seperti binatang humanoid yang menakutkan. Mengaum, tiba-tiba, seekor harimau berwajah putih muncul, menatap Ye Yunfei dengan mata waspada, menggeram terus-menerus. Ternyata garis lari Ye Yunfei benar-benar lurus, dan dia menerobos masuk ke wilayah harimau berwajah putih ini tanpa ragu-ragu. Mengaum, melihat Ye Yunfei terus bergerak maju, harimau berwajah putih itu meraung marah, dan bergegas ke udara. Gulungan, Ye Yunfei meraung dengan marah, dan menamparkan harimau berwajah putih dengan tamparan, memukul kepala harimau berwajah putih seperti kilat, dan langsung menamparkan harimau itu jauh-jauh, menghancurkan puncak gunung kecil di kejauhan. Ledakan, Ye Yunfei tidak berhenti sama sekali, dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil dengan langkah besar. Mati, tiba-tiba, sekelompok burung raksasa datang dari atas langit, menatap Ye Yunfei yang sedang berlari kencang di tanah dengan mata tajam. Itu adalah burung raksasa yang bentrok dengan Ye Yunfei sebelumnya. Mati, tiba-tiba, seekor burung raksasa menukik turun dari awan, cakarnya yang seperti pengait baja mencengkeram kepala Ye Yunfei. Ledakan, Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparnya ke atas, menunjukkan kekuatan supernatural fisik dan lengannya terus memanjang. Saat berikutnya, telapak tangan kanan Ye Yunfei bertabrakan dengan cakar burung raksasa itu. Ledakan, seolah disambar petir, seluruh tubuh burung raksasa itu terguncang, lalu tubuh besar itu terguncang sedemikian rupa sehingga dengan cepat melesat ke langit, hanya menyisakan titik hitam kecil dalam sekejap, lalu menghilang sama sekali di langit. Gemerincing, melihat pemandangan ini, burung raksasa lainnya semuanya ketakutan dan melarikan diri ke kejauhan, tidak berani mengganggu Ye Yunfei lagi. Burung raksasa ini tidak bodoh. Mereka bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini. Dengan kekuatan fisikmu saat ini, sepertinya kamu sudah bisa menghancurkan makhluk-makhluk di dunia kecil ini. Orang tua itu tertawa. Belum tentu, mungkin ada makhluk yang lebih kuat dariku di dunia kecil ini. Jawab Ye Yunfei. Pada saat ini, 5 anggota Barbaric Cult sedang berlari di depan pintu masuk dan keluar dunia ini. Kabar baik. Kita akan segera mencapai pintu masuk dunia kecil ini. Selama kita melarikan diri dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini, kita akan dapat menggunakan slip giok komunikasi di tubuh kita, dan kita akan segera mengirimkan transmisi suara ke Penatuatan. Selama Penatuatan menerima transmisi suara, dia pasti akan segera datang ke sini, dan kita tidak perlu takut pada anak itu. Petik 2. Salah satu dari mereka berteriak. Ternyata dunia kecil ini tidak hanya menyegel energi lain kecuali kekuatan fisik, tapi juga tidak bisa mengirim pesan. Kamu tidak punya kesempatan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Ledakan, satu demi satu, langkah kaki yang berat dan menakutkan terdengar dengan tergesa-gesa, dan tanah terus berguncang, seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi mengejarnya. Tidak baik, itu anak itu, dia mengejar kita. Melarikan diri. Petik 2. Wajah kelima anggota kultus barbar pucat karena ketakutan, dan jantung mereka berdetak lebih kencang. 5 anggota Barbaric Cult seperti 5 kelinci yang ketakutan, dan segera mulai melakukan level super, bergegas mati-matian menuju pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini. Saat ini, mereka tidak terlalu jauh dari pintu masuk dan keluar dunia kecil ini. Selama mereka melarikan diri dari pintu masuk dan keluar dari dunia kecil ini, mereka merasa bahwa mereka akan jauh lebih aman. Semuanya, keluarkan slip giok komunikasi. Setelah meninggalkan dunia kecil ini, kami berlima langsung berpisah dan kabur, dan segera mengirimkan panggilan ke Tetuatan dan yang lainnya. Salah satu dari mereka berteriak, sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia kecil ini. Ye Yunfei dari belakang berkata sambil mencibir. Ledakan, Ye Yunfei tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan kekuatan fisik yang kuat memberkati kakinya. Bergemuruh, tanah di bawah langsung runtuh ke area yang luas, membentuk lubang besar yang dalam di tanah, yang gelap seperti jurang. Ledakan dengan kekuatan langka ini, tubuh Ye Yunfei terlontar dengan cepat ke ketinggian di depannya. Ledakan, saat berikutnya,
Tubuh Ye Yunfei memantul di atas kepala 5 anggota kultus primordial, dan dengan 2 tendangan berturut-turut, 2 anggota kultus primordial diinjak-injak menjadi 2 bola saus daging di tempat. Kemudian Ye Yunfei mendarat di depan 3 anggota barbarian kult lainnya, menghalangi jalan mereka, berbalik perlahan, dan mencibir. Bab 2324. Tidak, dia menghalangi jalan kita. Melihat Ye Yunfei berdiri di depan mereka, ketiga anggota kultus barbar menjadi pucat karena ketakutan dan merasa merinding di sekujur tubuh mereka. Semua orang akan mati, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Nah, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Seorang anggota kultus barbar dengan berani bertanya. Ya, Ye Yunfei mengangguk, bergemuruh. Saat berikutnya, Ye Yunfei bergegas menuju 3 anggota barbarian cult. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan fisik yang dilepaskan sangat menakutkan, seperti gelombang badai, itu ditekan ke depan. Melihat Ye Yunfei bergegas, 3 anggota barbarian cult berbalik dan lari ketakutan. Di mana harus melarikan diri? Ye Yunfei meraung keras. Ye Yunfei langsung mengerahkan energi mentalnya dan menyerang ke dalam tubuh salah satu anggota sekte barbarian. Anggota biadab itu membeku dan berhenti di sana. Tidak baik, membantu. Petik 2. Orang barbar itu berteriak ngeri. Bergemuruh. Tinju terus membesar dan mendorong, langsung menghancurkan tubuh anggota kultus barbar ini menjadi awan kabut darah. Kemudian Ye Yunfei menggunakan metode yang sama, pertama menggunakan energi mentalnya untuk menyerang, memperlambat kecepatan 2 anggota kultus barbar lainnya, dan kemudian bergegas maju untuk membunuh mereka dengan 1 pukulan. Akhirnya semua bahaya yang tersembunyi telah dihilangkan. Setelah Ye Yunfei berurusan dengan 3 anggota barbarian cult yang tersisa, dia menghela nafas lega dan berkata, belum tentu, jika master lain dari sekte Dewa Barbar menemukan master yang pandai deduksi, mungkin bisa disimpulkan bahwa kamu telah memasuki dunia kecil ini. Mereka pasti akan mencarimu saat itu. Petik 2. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, ada kemungkinan ini. Petik 2. Hati Ye Yunfei bergetar saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Saya pikir Anda harus bergegas dan meninggalkan dunia kecil ini. Jika anggota lain dari kultus barbar merasa ada yang tidak beres, masuklah ke dunia kecil ini, dan mereka akan menemukanmu. Petik 2. Kata orang tua itu. Tunggu sebentar, Dewa Setan Kuat Senior meminta saya untuk mengumpulkan beberapa bahan alami dan harta duniawi di dunia kecil ini. Yang bagus untuk pelatihan tubuh saya tidak bisa mengecewakan kebaikannya. Jika ada anggota kultus barbar memasuki dunia kecil ini, paling buruk aku akan membunuh mereka semua. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, terserah kamu. Pria tua itu mengangguk. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, tidak perlu takut bahkan jika sesepuh lain dari kultus Dewa Primal datang, terutama jika itu adalah anggota kultus Dewa Barbar dengan kekuatan biasa. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mencari harta karun alami dari latihan tubuh di dunia kecil ini. Pada saat yang sama, Ye Yunfei memindahkan patriark raksasa dan 5 tetua keluar dari menara hantu. Ye Yunfei secara kasar menjelaskan situasinya kepada patriark para raksasa, dan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah bertemu dengan dewa iblis yang kuat. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar bertemu dengan dewa setan besar? Patriark raksasa dan kelima tetua semuanya sangat terkejut. Ya, saya memang bertemu dengan Vigorous Demon God, dan dia juga mewariskan warisan pelatihan tubuhnya kepada saya. Patriark, saya akan menyampaikan kepada Anda 2 metode pelatihan tubuh yang paling cocok untuk klan raksasa Anda. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, Tuan Ye, itu adalah warisan yang diwariskan kepadamu oleh Dewa Setan Besar. Kamu tidak harus meneruskannya kepada kami, itu terlalu berharga. Sang patriark raksasa dengan cepat menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan memonopoli warisan Hercules. Lagi pula, tanpa kamu yang memimpin, aku mungkin tidak akan datang ke dunia kecil ini, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Sambil berbicara, Ye Yunfei mengulurkan jarinya dan mendorong 2 teknik latihan tubuh ke lautan jiwa patriark raksasa itu. Kedua metode latihan tubuh ini diklasifikasikan menurut Dewa Iblis Hercules. Salah satunya adalah metode latihan tubuh tingkat tinggi, dan yang lainnya adalah metode latihan tubuh tingkat menengah. Jika Anda berlatih keduanya pada saat yang sama, Anda dapat mencapai keduanya secara internal dan efek eksternal. Di bawah bimbingan Dewa Iblis kuat, meskipun Ye Yunfei hanya berlatih 3 metode pelatihan tubuh,
Dewa Iblis kuat juga memberikan banyak buku rahasia teknik pelatihan tubuh lainnya kepada Ye Yunfei. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Patriark raksasa dan 5 tetua sangat bersemangat, dan berterima kasih kepada Ye Yunfei pada saat yang bersamaan. Ini adalah warisan dari Great Demon God. Ini adalah harta yang tak ternilai. Oke, ayo kumpulkan bahan alami dan harta duniawi di dunia kecil ini. Ye Yunfei memimpin 5 patriark raksasa dan mulai mengumpulkan harta alam dan duniawi untuk pelatihan tubuh dimanapun di dunia kecil ini. Apa yang dikatakan Dewa Iblis Hercules benar, ada banyak harta karun di dunia kecil ini yang bagus untuk melatih tubuh. Ye Yunfei, patriark raksasa dan yang lainnya menghabiskan 2 hari mengumpulkan sejumlah besar bahan alami dan harta duniawi, dan panennya sangat kaya. Oke, ayo kita keluar. 2 hari kemudian, Ye Yunfei berbicara, dan meninggalkan dunia kecil ini bersama patriark raksasa dan 5 tetua. Aneh, Penatua Zong dan yang lainnya telah berada di dunia kecil itu selama 6 atau 7 hari. Mengapa mereka belum keluar, dan mereka belum melihat panggilan mereka? Mungkinkah itu suatu kecelakaan? Sama seperti Ye Yunfei dan yang lainnya keluar dari pintu masuk dunia kecil, di dunia kecil lain di dunia ini, seorang lelaki tua yang gagah menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya dan berbicara. Pria tua itu dikelilingi oleh lebih dari 100 pria jangkung, semuanya tinggi dan kuat, dan otot-otot di tubuhnya menunjukkan efek visual yang eksplosif, yang sepertinya memberi tekanan besar pada orang. Elder Tan, menurutmu apakah kita harus mengirim seseorang untuk memeriksanya? Lelaki tua itu memandang lelaki tua berambut putih lain dengan tubuh lebih tinggi di sampingnya, dan bertanya. Penatua Liu, jangan khawatir. Tugas Penatua Zong dan yang lainnya adalah menemukan warisan dan harta karun Dewa Iblis Hercules. Wajar jika waktunya lebih lama. Dewa setan besar hanyalah karakter dalam legenda, dan tidak pasti apakah karakter ini benar-benar ada. Meskipun Penatua Zong memiliki peta, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar dapat menemukan warisan dan harta karun Dewa setan besar dengan mengikuti peta itu. Jadi kami tidak peduli dengan urusan Penatua Zong untuk saat ini. Jangan lupa, tenaga kita saat ini belum tentu cukup. Petik 2. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak dan menjawab. Penatua Tan, apakah kita benar-benar akan mengambil tindakan terhadap orang-orang di Istana Reinkarnasi? Istana Reinkarnasi sekarang menjadi kekuatan paling kuat di dunia utama. Jika operasi ini gagal dan Su Qingluo tidak terbunuh, saat kita kembali, Istana Reinkarnasi akan mengejarnya. Saya khawatir tidak ada dari kita yang berpartisipasi dalam operasi ini yang dapat melarikan diri punya hubungan. Petik 2. Penatua Liu berkata dengan lembut. Sekarang kita tidak punya jalan keluar. Sejak kami, kultus primordial, setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini, tidak ada kata mundur. Apakah menurut Anda jika anggota sekte barbar kami mundur saat ini, kekuatan besar dan tuan yang berencana untuk mengepung dan membunuh Su Qingluo akan membiarkan kami pergi? Saya khawatir kita semua terbunuh sebelum meninggalkan dunia rahasia ini. Penatua Tan menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, kami anggota sekte barbar tidak perlu berurusan dengan Su Qingluo secara langsung, tetapi berpartisipasi dalam pengepungan anggota lain dari Istana Reinkarnasi untuk menahan Su Qingluo. Saya pikir kali ini, dengan begitu banyak tuan melawan Su Qingluo bersama-sama, mereka pasti akan membunuhnya. Selama Su Qingluo terbunuh, kekuatan besar itu pasti akan terus berencana untuk berurusan dengan Istana Reinkarnasi setelah meninggalkan dunia rahasia ini dan kembali, dan kemudian tidak akan ada yang namanya agama barbar kita, Penatua Tan menambahkan. Bab 2325. Anggota kultus primordial lainnya di sekitar terdiam setelah mendengar kata-kata Penatua Tan. Kata-kata Penatua Tan sangat masuk akal. Kali ini, beberapa kekuatan besar telah bergabung untuk merencanakan menangani Su Qingluo. Mereka pasti telah memikirkan rencana yang sempurna. Begitu mereka bertindak, mereka pasti akan berhasil. Kami, kultus barbar, berpartisipasi dalam operasi ini, tidak hanya dibayar, tetapi kami juga mengantri untuk menunjukkan sikap kami. Setelah Istana Reinkarnasi dihancurkan, sekte Dewa Barbar kita akan menerima perlindungan dari kekuatan yang kuat di masa depan. Petik 2. Setelah beberapa saat, Penatua Liu mengangguk dan berkata, oke, semuanya, bersiaplah. Segera setelah saya menerima perintah untuk bertindak, saya mulai bertindak. Ingat, tugas utama sekte biadab kita adalah berurusan dengan murid-murid Istana Reinkarnasi.
dan kemudian menggunakan murid-murid istana reinkarnasi untuk menahan Su Qingluo seringkali di antaranya. Petik 2. Penatua Tan berkata dengan suara yang dalam. Anggota kultus barbar di sekitar mendengarkan kata-kata Tetua Tan, dan mereka semua mengangguk berat. Pada saat yang sama, di dunia kecil lain di dekatnya, seorang wanita cantik berkostum istana memimpin sekelompok orang untuk mencari reruntuhan kuno. Tanpa diduga, kehancuran ini sebenarnya terkait dengan Sunset Phoenix Immortal yang legendaris. Energi jiwa Su Qingluo yang kuat dilepaskan, dan dia hampir sepenuhnya merasakan peninggalan kuno ini. Dia memperhatikan beberapa ukiran totem kuno dan sedikit terkejut. Tuan Istana, Phoenix Matahari Terbenam hanyalah karakter dalam legenda kuno, dan bahkan catatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari Istana Reinkarnasi mengatakan bahwa Phoenix Matahari Terbenam mungkin hanya di mitologi di era itu, atau itu benar-benar dibuat karakter tidak dapat dianggap serius. Seorang wanita tua di sebelahnya terkejut saat mendengar kata-kata Su Qingluo, dan langsung berkata, "Aku juga berpikir begitu, tapi menilai dari berbagai petunjuk yang tersisa di reruntuhan ini, Sunset Phoenix Immortal mungkin benar-benar ada." Petik 2. Merasakan suasana misterius di reruntuhan ini dan ukiran kuno yang bisa dilihat di mana-mana, Su Qingluo berkata dengan lembut. Sebagai Dewa Bumi, apa yang dia rasakan dan simpulkan secara alami jauh lebih banyak daripada yang lain. Palace Master, jika ini benar-benar peninggalan yang ditinggalkan oleh Setting Sun Immortal, maka kita bisa mendapatkan warisan dari Setting Sun Immortal. Sunset Phoenix Immortal dikenal sebagai master nomor 1 di zaman itu, dan dikatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam beberapa waktu dan ruang. Petik 2. Kata wanita tua itu dengan bersemangat. Dia secara alami tahu bahwa karena Earth Immortal sangat yakin, mungkin tempat ini benar-benar peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunset Phoenix Immortal. Makhluk tak terkalahkan legendaris, Sunset Phoenix Immortal, mungkin benar-benar ada. Tentu saja kita harus menjelajah di sini. Su Qingluo mengangguk. Namun, ada berbagai formasi kuno dan batasan yang tertinggal di mana-mana di reruntuhan ini, yang sangat berbahaya, setiap orang harus berhati-hati. Su Qingluo berkata kepada anggota Istana Reinkarnasi lainnya, "Tuan Istana, kami mengerti." Anggota Istana Reinkarnasi lainnya dengan cepat menjawab serempak. Su Qingluo adalah penguasa istana-istana samsara sebelumnya, dan dengan terobosan untuk menjadi Dewa Bumi, prestisenya di Istana Samsara sangat tinggi, kedua setelah leluhur samsara, jadi tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Patriark Reinkarnasi telah lama mengasingkan diri tanpa bertanya tentang urusan agama, bahkan Istana Reinkarnasi diperintah oleh Su Qingluo sendirian. Tuan Istana, Penatua Tang dan yang lainnya meminta bantuan. Pada saat ini, seorang lelaki tua bergegas ke dunia kecil ini, datang ke reruntuhan peri matahari terbenam Phoenix, menemukan Su Qingluo, dan melaporkan dengan cemas. Elder Tang, apa yang terjadi pada mereka? Su Qingluo bertanya dengan cepat. Penatua Tang adalah penatua yang sangat dihormati di Istana Reinkarnasi. Kali ini, Su Qingluo secara khusus membawanya untuk membantu, dan semua orang berpencar untuk menjelajahi dan berburu harta karun. Elder Tang dan yang lainnya tampaknya telah menemukan jejak benda itu di dunia kecil, dan mereka ingin memasuki tanah kuno untuk dijelajahi, tetapi mereka menghadapi krisis yang mengerikan. Saya memasuki dunia kecil itu satu langkah kemudian, setelah menerima panggilan dari Penatua Tang dan yang lainnya, saya pernah mengunjungi tanah kuno itu, tetapi hampir jatuh di sana. Jadi saya tidak punya pilihan selain datang ke Palace Master untuk meminta bantuan. Petik 2. Orang tua itu menjawab, "Apa?" Penatua Tang dan yang lainnya menemukan jejak benda itu. "Penatua Kang, Anda segera memimpin." Petik 2. Su Qingluo awalnya berencana untuk menjelajahi sisa-sisa peri matahari terbenam Phoenix, tetapi setelah mendengar laporan Penatua Kang, dia segera memutuskan untuk menyelamatkan Penatua Tang dan menemukan benda itu terlebih dahulu. "Oke, Tuan Asgard, tolong ikuti saya." Penatua Kang berkata, lalu berbalik dan pergi. "Elder Kang, kamu bisa menunjukkan jalannya," kata Su Qingluo. Ledakan. Su Qingluo mengayunkan lengan bajunya dan memperbesar terus-menerus, langsung menggulung semua anggota Istana Samsara, dan kemudian meninggalkan dunia kecil ini dalam sekejap. Kecepatan Earth Immortal benar-benar menakutkan. Merasakan kecepatan menakutkan Su Qingluo, Penatua Kang merasa ngeri. Pada saat ini, Ye Yunfei membawa patriark raksasa dan 5 tetua menjauh dari dunia kecil tempat dewa setan besar berada. Kemana perginya ulat naga bertanduk emas itu? Saya merasa seharusnya tidak lagi berada di dunia kecil ini.
Apakah Anda ingin menemukannya? Petik 2. Ketika Ye Yunfei keluar dari dunia kecil, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya. Sebelumnya di dunia kecil Dewa Iblis kuat, di hutan lebat di mana harta karun Dewa Iblis kuat berada, ulat naga tanduk emas meminta Ye Yunfei untuk membiarkannya bertindak sendiri. Akibatnya, Ye Yunfei mencari di mana-mana di dunia kecil ini, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan ulat sutra tanduk emas. Orang itu selalu ceroboh dalam melakukan sesuatu, dan dia jarang memberikan penjelasan. Hanya saja dengan kultivasi spasialnya, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain pada umumnya tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Terlepas dari dia, ketika dia ingin datang kepada kita, dia secara alami akan datang kepada kita. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, itu benar. Pembatasan yang ditempatkan oleh Dewa Iblis Hercules tidak berpengaruh sama sekali padanya. Selama dia tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, diperkirakan tidak banyak tempat di dunia rahasia ini yang dapat menghentikan langkahnya. Klan ulat naga bertanduk emas pada awalnya adalah ras yang paling baik dalam menjelajah dan berburu harta karun. Petik 2. Orang tua itu tertawa. Ada dunia kecil di depan, ayo masuk dan lihat. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba melihat pintu masuk dunia kecil di depannya, dan berkata kepada patriark raksasa. Di alam rahasia ini, ada banyak dunia kecil, dan setiap dunia kecil memiliki harta dan peluang yang sesuai. Oke, Tuan Ye, Anda yang membuat keputusan, dan kami akan mengikuti Anda. Patriark raksasa itu mengangguk. Untungnya, dunia kecil ini sepertinya tidak menekan energi apapun. Setelah Ye Yunfei memasuki dunia kecil ini, dia merasa santai dan tidak berada di bawah tekanan apapun, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Lega, Tuan Ye, sejujurnya, meskipun dunia kecil Hercules Demon menekan semua jenis energi dan tidak bisa terbang di udara, itu memiliki keuntungan unik bagi keluarga kita. Bagi keluarga kami, dunia kecil lainnya tidak memiliki keuntungan, kata patriark raksasa itu. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei, patriark raksasa dan yang lainnya mulai menjelajah di dunia kecil ini. Bersambung.